Jadi di hari ketiga ini aku bakal ngebahas tentang salah satu topik yang sangat-sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang uang. Pernah nggak sih terhinggap di kepalanya teman-teman bagaimana sih asal usul atau latar belakang dari terbentuknya uang kertas yang kita gunain sebagai alat tukar sehari-hari ini? Jadi jawabannya aku akan ngejelasin di video ini yang uang itu adalah sesuatu yang kayak udah diinternalisasi ke dalam diri kita dari sejak kita kecil, dimana dari kita kecil itu apa namanya, kita udah disuruh untuk belajar yang rajin, yang benar, supaya apa, supaya kita besarnya nanti bisa jadi sukses dan bisa dapat uang yang banyak. Bahkan nih sebelum kita masuk kuliah aja kita nyarinya jurusan yang ya lulusnya nanti bisa cepat dapat kerja dan dapat banyak uang gitu kan, kayak semuanya tentang uang 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 dan uang. Nah jadi langsung aja nih ya, asal usul dari uang itu adalah pertama-tama nih, sebelum manusia masuk dalam kehidupan yang modern seperti ini, ada yang namanya berburu dan eh, mengumpulkan makanan gitu ya. Nah, pada periode berburu dan mengumpulkan makanan ini, ya semua makhluk hidup manusia saat itu ya memenuhi kebutuhannya ya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan itu. Lalu semakin berkembangnya zaman lah ya, terbentuklah sebuah gagasan di mana kehidupan manusia itu tidak berburu dan mengumpulkan makanan lagi, tapi mungkin udah lebih baik dari itu. Makanya terbentuklah yang namanya sistem barter. Nah, di mana dalam sistem barter ini manusia itu akan saling menukar barang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, misalnya nih, aku punya katakanlah padi dan aku ingin menukarnya dengan daging misalnya. Nah, dalam sistem barter ini aku akan mencari orang yang punya daging untuk aku tukarkan dengan padi yang aku punya sehingga aku bisa makan daging. Nah, itulah yang namanya sistem barter sebelum adanya uang kertas itu. Nah, karena kehidupan manusia itu kayak nggak hanya dalam skala kecil aja, tapi juga dalam skala yang besar. Jadinya kayak sistem barter ini tuh memiliki tantangannya tersendiri, yaitu sulitnya untuk menemukan pasangan yang cocok untuk menukar barang yang kita punya dengan yang kita inginkan. Misalnya nih, aku pengennya makan daging, terus aku punya padi. Aku harus nemuin orang yang mau nukar dagingnya dengan padi aku. Nah, tapi masalahnya adalah belum tentu orang yang punya daging itu mau menukar dagingnya dengan padi. Mungkin dia butuhnya yang lain gitu. Misalnya dia butuhnya garam. Nah, itulah salah satu tantangan dari sistem barter, karena ya semua kebutuhan orang itu beda-beda. Jadi sulit untuk menemukan pasangan yang cocok untuk melakukan barter ini. Nah, yang kedua, problem dari sistem barter ini adalah kayak bedanya kualitas barang yang sama gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya aku nih petani padi, terus aku punya padi lah otomatis. Terus hari ini aku nih ngetukar padi aku dengan sekarung padi itu dengan sepotong daging misalnya, terus besoknya ternyata satu karung daging itu bisa dapat lebih banyak, berpotong-potong satu ekor daging misalnya, bukan hanya sepotong. Nah, itu karena bedanya misalnya aku merasa kualitas dari produk yang aku punya itu kayak kualitasnya bagus gitu, jadi aku nggak mau nukar hanya dengan sepotong daging, aku mau yang satu ekor gitu. Jadi gitu sulitnya gitu tuh sistem barter. Nah, karena manusia itu pintar gitu ya, bahkan aku pernah baca profesor sejarah
Yuval Harari gitu di universitas mana dia pernah bilang bahwa apa sih yang membedakan manusia dengan binatang? Nah, yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan hanya karena kita punya akal dan pikiran sedangkan binatang tidak. Tapi dia bilang yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ya manusia itu bisa berimajinasi dan berpikir secara abstrak. Nah, karena manusia itu bisa berimajinasi dan berpikir secara abstrak, maka manusia mencari bentuk lain yang lebih ideal gitu dari uang. Maksudnya nggak mencari solusi dari permasalahan sistem barter tadi. Makanya mereka beralih ke apa ya, menjadikan satu komoditi tertentu untuk mereka jadikan sebagai uang. Nah, misalnya nih masyarakat Sumaria pada zaman dulu, mereka itu menggunakan Sumaria sih, aku nggak tahu jelas nama wilayahnya tuh apa. Mereka menggunakan jelai sebagai alat tukar mereka. Tapi nggak semua wilayah menjadikan jelai itu sebagai alat tukar. Jelai itu kayak semakan padi sebagai bahan pokok utamanya mereka. Tapi setiap wilayah geografis wilayah itu kayak beda-beda gitu. Jenis uang komoditinya, ada yang pakai biji coklat, ada yang pakai garam dan sebagainya gitu. Nah, tapi lama kelamaan manusia itu kayak mulai berpikir lagi, mulai menjadikan barang komoditi yang dijadikan uang tadi itu tuh bukan hanya sebagai alat tukar gitu, tapi mereka juga mau jadiin uang itu tuh sebagai komoditi yang tadi itu sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Jadi kalau untuk menimbun kekayaan, misalnya kalau pakai jelai atau dia tuh sejenis padi, ya nggak mungkin dong, karena dia bisa aja kayak rusak di sewaktu-waktu gitu. Atau mungkin biji coklat dia mungkin aja busuk, terus juga dia membutuhkan gudang untuk barang penyimpanan, terus pemeliharaan juga. Terus juga kalau mau dibawa kemana-mana juga ribet gitu, masa harus bawa berkarung-karung jelai atau biji coklat hanya untuk melakukan pembelian atau transaksi gitu kan, itu jadinya ribet. Maka dari itu manusia yang pintar ini beralih lagi ke yang namanya perak. Nah, mereka menjadikan perak ini tuh kayak sebagai alat tukar mereka. Nah, dimana perak ini itu kan dia nggak gampang rusak gitu, dia juga bisa dibawa kemana-mana. Terus ada itu namanya Lydia, kerajaan Lydia atau peradaban Lydia gitu, yang pertama kali menggunakan pekal, namanya itu kayak shikal perak gitu. Mereka menggunakan itu sebagai alat transaksi mereka pada saat itu. Nah, dengan dijamin oleh otoritas pemerintahan mereka gitu deh. Jadi di uang itu kan, uang perak itu punya dua sisi. Satu sisinya itu untuk ngejelasin berapa nominal dari itu, terus satu sisinya lagi tuh kayak ada jaminan gitu dari pemerintah kalau ya uang itu bisa dipakai di negara itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Semoga kalian mengerti. Terus nih ya, semakin berkembangnya zaman, terciptalah uang koin. Terciptanya uang koin itu gara-gara perak tadi. Dari perak ke uang, akhirnya kayak manusia itu lebih pintar lagi kali ya, akhirnya beralih ke koin. Nah, ini mereka menjadikan koin ini sebagai alat tukar. Terus bukan maksudnya kayak bukan, ternyata perak itu bukan digunakan sama Lydia, tapi peradaban Lydia itu tuh pakai uang koin ini gitulah pokoknya. Tapi kalau mau tahu penjelasan yang lebih detail lagi, baca artikel Zenius, itu bagus banget. Terus kan ini kan uangnya udah perak, udah nggak
bukan perak sih, tapi udah bentuk koin kan. Nah, untuk mencetak koin ini mereka tuh pakai emas dan perak. Kenapa pakai emas? Karena yaitu nggak mudah rusak, terus juga nggak gampang didapat gitu kan, sehingga ya cocok lah untuk menimbun kekayaan sama sebagai alat transaksi gitu. Akhirnya dijadikanlah koin itu sebagai alat tukar pada saat itu. Terus ya karena zaman semakin modern gitu ya, terus juga udah ditemukan alat cetak sehingga terbentuklah uang kertas gitu deh. Semoga ngerti ya. Aduh, masih amburadul aja nih ngomongnya cuy. Tapi kayak satu hal lagi yang perlu kalian tahu, kayaknya aku lupa